kemarin kita sudah membahas mengenai buku hidup. Kali ini kita akan bahas mengenai jalan kesempurnaan. Terima kasih kepada Pater Eki Junedin yang telah bersedia untuk kami dan memberikan berbagai macam ilmu kepada kami. Materi hari ini akan dibawakan secara khusus oleh Pater Eki karena kita akan mengetahui dari awal dulu kira-kira apa yang menjadi isi dari buku Jalan Kesempurnaan ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Ini sebuah pengantar umum sebelum kita mencicipi isi dan eh, ajaran-ajaran khusus yang Santa Teresa muat dalam buku Jalan Kesempurnaan ini. Nah, saya akan memberikan panorama umum supaya kita diberi semacam satu landasan atau pegangan utama untuk nanti sebelum kita berlangkah lebih lanjut. Pokok bahasan kita dalam pengantar umum ini, nanti saya akan memberikan sedikit gambaran di bagian pengantar, lalu kita akan melihat bahwa ada tokoh-tokoh penting yang sangat menentukan mengapa buku Jalan Kesempurnaan ini sampai ada di tangan kita saat ini. Nah, kemudian tujuan utama dari Jalan Kesempurnaan itu ditulis oleh Santa Teresa, nanti kita akan lihat. Lalu kita juga akan mendalami dan melihat apa menjadi tema utama atau tema sentral dari buku ini. Lalu dua versi manuskrip atau tulisan tangan yang asli oleh Santa Teresa tentang jalan kesempurnaan ini. Lalu kita akan melihat juga gambaran umum isi bukunya, semacam kerangka atau daftar isinya, dan nanti catatan eh, kesimpulan untuk merangkum apa yang menjadi pembicaraan kita pada seri yang pertama ini. Oke. Kita mulai dengan melihat ya perkenalan singkat kembali dengan Santa Teresa, sekalipun pengenalan utuhnya kita sudah dapat di buku hidup kemarin. Tapi baik kalau di awal ini supaya kita mendapat lagi konteks yang luas nanti ketika kita masuk dalam bukunya. Ya. Pertama, bahwa Santa Teresa ini adalah seorang pujangga gereja yang diberi gelar khusus oleh gereja karena tulisan-tulisan yang dihasilkan itu bermuatan teologi dan spiritual yang kaya, yang pada akhirnya direkomendasikan oleh gereja untuk juga dipelajari dan ditimba oleh semua orang beriman. Juga Santa Teresa adalah seorang pendoa, tentu saja dari buku-bukunya sebagian besar Teresa bicara tentang doa. Jadi dia mengajarkan tentang doa dengan berdoa. Dia membagikan kita kesulitan, keindahan, dan buah-buah dari doa karena dia adalah juga seorang pendoa. Nah, tentu saja Santa Teresa juga adalah seorang mistikus yang mendapat karunia-karunia khusus berkat keuletannya, berkat ketekunannya, dan juga berkat praktek hidup rohani ini. Santa Teresa menjadi seorang reformator dalam Ordo Karmel yang kemudian secara tidak langsung menjadikannya juga seorang pendiri OCD. Karena reformasi yang dilakukan dalam internal Karmel itu melahirkan komunitas baru yang sebagaimana cita-cita Santa Teresa itu komunitas yang lebih kecil dan juga menghidupi semangat yang asli sebagaimana dihidupi oleh para pertapa awal di Gunung Karmel. Dan ini adalah OCD yang kemudian didirikan oleh Santa Teresa bersama co-pendirinya Santo Yohanes dari Salib. Santa Teresa juga seorang santa, seorang kudus dalam gereja yang ketika kita bicara tentang hidup doa, tentang mistik, tentang jalan-jalan kerohanian, pasti tokoh ini selalu dirujuk dan juga menjadi tokoh penting sejak abad 16 dalam kalangan gereja Katolik yang secara khusus diangkat oleh gereja sebagai pujangga gereja dalam bidang doa, dalam bidang pengalaman doa. Dan Santa Teresa juga seorang karismatik, seorang yang hidupnya digerakkan sungguh-sungguh oleh roh. Sehingga inilah yang
membawa dan menghasilkan banyak buah melalui karyanya, juga melalui cara hidup, melalui kontribusi pelayanan dan juga kehadirannya dalam gereja dan juga secara khusus dalam Ordo Karmel. Jadi, ini secara garis besar pengenalan kembali kita terhadap Santa Teresa. Ya. Lalu tentu saja pengenalan yang lebih utuh kita sudah dalami bersama melalui buku hidup yang kita sudah selesaikan pembacaan bersamanya. Dan dikatakan bahwa dari tulisan-tulisan Santa Teresa yang terkenal itu, ya mulai dengan buku hidup, buku Jalan Kesempurnaan ini, buku Puribatin dan juga buku pendirian biara-biara pertama, juga tak terhitung juga ada kompilasi surat-suratnya. Ini adalah karya-karya yang dimiliki Santa Teresa. Nah, dan dari sekian banyak karya yang Santa Teresa tulis itu, banyak yang pernah membaca buku-buku itu punya kesan yang umum bahwa Jalan Kesempurnaan adalah tulisan Santa Teresa yang paling mudah dan paling praktis untuk dipahami dan dipraktekkan. Mengapa demikian? Nanti kita akan lihat jawabannya pada bagian eh, tujuan penulisan buku Jalan Kesempurnaan ini. Nah, karena salah satu cirinya itu sederhana, baik dalam petunjuk-petunjuk yang diberikan, nasihat, dan juga ajaran-ajaran yang praktis tentang doa. Nah, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa Jalan Kesempurnaan memiliki pengaruh secara praktis yang lebih luas kepada lebih banyak orang dibandingkan buku-buku lainnya yang lebih berciri mistik, seperti misalnya buku hidup atau apalagi buku puri batin. Jadi buku Jalan Kesempurnaan karena kesederhanaan dan kepraktisannya ini selalu dinilai paling mudah untuk dipahami dibandingkan karya-karya Teresa yang lain. Nah, maka berikut kita melihat eh, apa yang Santa Teresa sampaikan di bagian prolog. Saya tidak akan membicarakan apapun yang tidak saya alami, baik dalam kehidupan saya sendiri atau dalam pengamatan orang lain, atau yang tidak diajarkan Tuhan kepada saya dalam doa. Jadi di sini mau dikatakan bahwa buku Jalan Kesempurnaan yang Santa Teresa tulis itu adalah rekaman dari pengalaman atau dari praktek yang dia sudah lalui. Kata tadi dikatakan ketika dia mengajarkan kita tentang doa, karena Teresa juga berdoa. Jadi apa yang menjadi alasan mengapa buku Jalan Kesempurnaan ini begitu praktis dan begitu lebih mudah untuk dipahami, ya lebih mudah dalam arti tentu pada bagian tertentu juga yang kita butuh secara khusus lagi untuk mencermati dan memahami. Karena tentu saja konteks ketika yang ditulis hingga sampai pada kita yang membaca kembali ini kita berasal dari latar belakang dan situasi yang berbeda. Kita sampai pada bagian satu pertanyaan yang membawa kita lebih jauh. Bagaimana buku Jalan Kesempurnaan ini bermula? Nah, kalau buku hidup kemarin kita tahu bahwa itu ditulis atas permintaan Bapak Pengakuan dan juga kemudian diperiksa dan direvisi oleh Bapak Pengakuan Santa Teresa. Tapi bagaimana dengan buku Jalan Kesempurnaan? Nah, jadi ada beberapa tokoh yang sangat menentukan mengapa sampai dihasilkan karya ini. Yang pertama itu adalah para suster OCD di Biara Santi Yosef Avila. Itu para Rubia, biara-biarawati OCD. Itu komunitas pertama yang Teresa bentuk itu. Jadi Jalan Kesempurnaan ditulis atas permintaan para biarawati OCD ini kepada Santa Teresa supaya mereka diberi semacam satu panduan praktis untuk berdoa dan nasihat-nasihat rohani untuk mencapai jalan kesempurnaan spiritual itu. Karena mereka tahu Teresa, ibu pendiri mereka itu ya punya tahapan kemajuan rohani yang menonjol. Maka mereka inginkan supaya selain apa yang disampaikan Teresa mungkin dalam konferensi-konferensinya atau dalam sharing dengan para suster,
Lalu muncul desakan dari para suster ini untuk Santa Teresa menuliskan itu bagi mereka. Maka Santa Teresa katakan, ketaatan pertama yang menggerakkan dia untuk menulis jalan kesempurnaan itu adalah ketaatan terhadap para biarawati, para saudari, saudara Rubia, Carmel, OCD itu. Nah, juga tokoh berikut yang penting adalah Pater Domingo Banes, seorang Dominikan. Beliau adalah Bapak Pengakuan yang secara khusus memberikan perintah kepada Teresa untuk menulis jalan kesempurnaan. Nah, karena ini ada hubungan dengan permintaan para suster yang lain, para biarawati OCD di biara pertama yang Teresa dirikan itu. Nah, karena mereka dengar dan mereka tahu sedikit bahwa Teresa sudah menulis satu buku yang meriwayat tentang pengalaman-pengalaman mistiknya. Itu adalah buku yang kemudian kita kenal, kita terima dalam redaksi yang lebih definitif itu adalah buku hidup. Jadi Pater Domingo Banes ini menilai bahwa tulisan itu agak eh, pribadi, maka dia tidak menyarankan supaya itu dibaca oleh para suster yang lain. Maka untuk mengakomodir permintaan para suster, Pater Domingo Banes katakan dan minta Santa Teresa untuk menulis buku lain yang secara khusus bahas tentang kehidupan doa. Jadi tidak tercampur dengan pengalaman-pengalaman mistik Santa Teresa dengan hal-hal lain yang akhirnya kita kenal, kita baca dari buku hidup itu. Jadi permintaan Pater Domingo Banes Dr. Teresa menulis satu buku yang lain juga berkaitan, berhubungan dengan permintaan para suster. Mereka baru memulai satu komunitas yang lebih ketat, yang lebih kecil, dengan cita-cita yang lebih sungguh untuk mencapai kesempurnaan itu, maka Santa Teresa diminta untuk menulis untuk mereka. Nah, dan juga ada Pater Garcia de Toledo, juga seorang Dominikan, juga Bapak Pengakuan Santa Teresa yang nanti sangat berperan dalam memeriksa kembali dan memberi catatan bagi redaksi awal buku Jalan Kesempurnaan. Jadi buku yang sekarang kita baca ini pada awalnya bukan satu redaksi yang sudah lengkap seperti yang sekarang. Tidak ada alurnya, nanti kita mungkin berkenalan melihat sejarahnya itu. Ya. Jadi Pater Garcia ini juga yang membaca dan memeriksa juga buku hidup maupun buku Jalan Kesempurnaan. Jadi ini beberapa tokoh yang bisa kita sebutkan dan juga yang memang Santa Teresa sebut dalam bagian pengantar buku Jalan Kesempurnaan ini untuk melihat bahwa pertama-tama buku Jalan Kesempurnaan ini hadir dengan latar cerita demikian. Para suster minta satu bantuan praktis untuk mereka mempraktekkan hidup doa, menjalankan kesempurnaan spiritual mereka, dan Bapak Pengakuan secara langsung meminta Santa Teresa untuk menulis sesuatu yang memang khusus bicara tentang doa. Oke. Kita melihat dari sini apa yang menjadi tujuan penulisan Jalan Kesempurnaan. Pertama-tama, seperti halnya yang kita sudah lihat tadi, Jalan Kesempurnaan bertujuan untuk mengajari para rubia, putri-putri Santa Teresa itu agar mencintai doa dan mengajarkan cara-cara yang paling efektif untuk mencapai kebajikan dan kesempurnaan. Nah, jadi ini tujuan utama sebetulnya. Maka penting untuk kita lihat di awal nanti mengapa ungkapan-ungkapan yang secara langsung Santa Teresa katakan misalnya, hai para suster-susterku, atau ada sapaan semacam itu. Karena memang Teresa menulis itu dengan prospektif readernya itu adalah para susternya. Nah, kalaupun ini juga dibaca oleh kita yang lebih umum untuk hari ini, tetap juga ada pesan-pesan yang khusus yang bisa kita terima juga sebetulnya. Tapi konteksnya bahwa ini dimaksudkan Teresa untuk para susternya, maka dalam beberapa bagian sapaan-sapaan semacam itu masih akan kerap kita dengar, kita lihat. Jadi dalam awal lah buku Jalan Kesempurnaan juga Santa Teresa memberi satu penegasan bahwa ketika dia mau mendirikan komunitas Karmel yang lebih kecil yang kemudian dikenal dengan nama Karmel Tak Perkasut itu
ada keinginan yang kuat dari Santa Teresa untuk meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan di Prancis maupun di tempat lain itu oleh gerakan Protestantisme yang saat itu sudah mulai muncul. Jadi Teresa hidup di era ini. Nah, dan dalam batas-batas kapasitas itu, Santa Teresa melihat bahwa ada kebebasan yang berlebihan yang pada saat itu butuh dikendalikan. Itulah. Dan bagi Santa Teresa, kebebasan berlebihan semacam itu bisa dikendalikan melalui kehidupan kerohanian yang rendah hati dan kemiskinan yang dihayati dengan sungguh. Jadi Santa Teresa punya kerinduan untuk itu, bahwa praktek-praktek kerohanian yang baik itu pasti akan bisa mengatasi hal-hal yang semacam itu. Dan Teresa sadar bahwa kebebasan itu, kebebasan yang tak terkendali itu hanya bisa diatasi dengan kehidupan doa yang baik, kerendahan hati yang sejati, dan juga kemiskinan yang dihayati. Nah, bahkan Santa Teresa menghayati kemiskinan yang dimaksud itu sungguh-sungguh, dalam arti yang sungguh-sungguh. Termasuk bangunan tempat mereka tinggal pun harus miskin. Cara hidup. Bahkan Teresa awalnya mencita-citakan satu rumah yang tanpa penghasilan tetap. Itu mereka hidup dari ya karya tangan mereka dan juga dari kemurahan hati orang yang digerakkan Tuhan. Jadi Teresa mencita-citakan ini pada awalnya. Karena melihat ada situasi yang memang butuh diatasi, butuh dibantu melalui praktek rohani yang semacam itu pada abad-abad itu, abad 16 secara khusus. Nah, di ini. Maka yang menjadi tema utama dari buku Jalan Kesempurnaan ini nanti kita akan melihat sebetulnya sudah nampak dari yang menjadi judul buku ini. Ya. Jadi buku Jalan Kesempurnaan draft awalnya ini setelah diperiksa oleh Pater Garcia de Toledo, Teresa kemudian membuat revisi dan perbaikan. Lalu dia menulis secara formal di halaman pembuka. Buku ini membahas nasihat dan ajaran yang diberikan Teresa dari Yesus kepada para saudari dan putri religiusnya. Jadi rumusan judul Jalan Kesempurnaan ini redaksional kemudian. Tapi yang Teresa sendiri tulis sebagai keterangan di awal di halaman pembuka bukunya ini. Buku yang membahas nasihat dan ajaran yang dia khususkan bagi para Rubia Karmel tak berkasut. Itu. Nah, kemudian buku nasihat dan ajaran ini diberi judul dan bukan oleh Teresa tentu saja. Tetapi dia mengetahui dan menyetujuinya. Nah, maka judul yang kemudian ditambahkan di baliknya, buku berjudul Jalan Kesempurnaan. Yang ditulis oleh Teresa dari Yesus, seorang biarawati Ordo Bunda Maria dari Gunung Karmel. Ini pada awalnya, di draft yang asli demikian. Maka buku Jalan Kesempurnaan ini menjadi buku yang berisikan nasihat-nasihat dan ajaran Santa Teresa yang praktis, yang dimaksudkan untuk membantu biarawati Karmel tak berkasut itu untuk masuk dalam kehidupan doa mereka. Ini. Jadi nampak dari judul ini kita sudah mendapat gambaran kemana arah buku ini akan dibawa oleh Santa Teresa. Dan kemudian ketika kita mendapat redaksi yang kemudian yang sudah diperbaiki, kemudian sudah diedit untuk kebutuhan publikasi, maka kita mendapat bentuk yang definitifnya seperti hari ini. Ya, kita di sini akan melihat bahwa seperti halnya buku hidup kemarin kan kita tahu bahwa Tracy itu menulis itu yang dua kali. Yang pertama buku itu dibakar, hilang, tidak tahu di mana versi aslinya. Jadi Tracy harus menulis ulang dan hampir persis dengan buku yang pertama. Dan itulah yang kemudian diedit untuk kemudian kita uh, baca dan diterbitkan di mana-mana hari ini dalam banyak bahasa. Demikian pun buku Jalan Kesempurnaan. Jadi ada dua versi manuskrip atau tulis tangan asli, tulisan tangan awal Santa Teresa terhadap buku ini.
Pertama yang dinamakan manuskrip Escorial. Jadi ini redaksi pertama dari Jalan Kesempurnaan. Nah, cirinya ini jauh lebih sederhana, tulisannya mengalir dan fleksibel dan agak spontan, persis seperti gaya Teresa. Hmm. Dan manuskrip ini, redaksi Escorial ini, sekarang tersimpan di perpustakaan Escorial milik milik Raja Philip kedua itu. Yang pada tahun 1980-an itu perpustakaan ini kemudian ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan budaya, satu situs UNESCO yang karena memang dia memiliki banyak sekali eh, buku-buku asli, buku-buku kuno yang tersimpan di sana. Dan salah satunya adalah tulisan tangan Santa Teresa. Jadi manuskrip Escorial ini tersimpan di sana. Dan ciri teks ini dia terdiri dari 73 bab, bab-bab pendek. Karena memang ini yang paling asli yang Santa Teresa tulis pertama. Dan pada manuskrip ini hanya ada sedikit tambahan dan revisi. Jadi tidak begitu banyak perubahan, sekalipun sudah dibaca kembali oleh Bapa Pengakuan Teresa. Karena apa? Karena manuskrip Escorial ini dipakai dalam kalangan terbatas. Itu memang untuk para suster saja. Dan kemudian juga tidak diperiksa secara kritis. Itulah mengapa hanya sedikit tambahan dan revisi sana sini. Jadi manuskrip Escorial ini versi aslinya masih tersimpan di perpustakaan itu dan kemudian muncul yang disebut manuskrip Valladolid ini. Jadi ini versi kedua buku Jalan Kesempurnaan yang Santa Teresa tulis ulang dengan bentuk yang lebih formal setelah ada masukan dan perbaikan dari Pater Garcia de Toledo, baru pengakuannya. Jadi ini yang membuat Santa Teresa diminta untuk menulis kembali. Dan draft aslinya ini tersimpan di Biara Valladolid, di Biara Rubia OCD. Itulah mengapa yang disebut manuskrip Valladolid. Nah, jadi ciri versi yang kedua ini banyak direvisi. Karena untuk kebutuhan penggunaan internal yang makin luas dalam OCD, khususnya di biara-biara suster, dan juga untuk kebutuhan publikasi. Nah, untuk kebutuhan publikasi. Termasuk di dalamnya itu perbaikan atau perubahan dalam gaya bahasa. Dan termasuk yang paling mencolok adalah pengurangan jumlah babnya. Dari 73 menjadi 42 bab saja. Jadi, jadi buku yang kita pegang ini memang dalam redaksi definitif yang ini. Hanya ada 42 bab. Jadi bab-babnya jadi lebih proporsional dan juga lebih harmonis. Ketimbang yang edisi yang versi yang pertama itu yang manuskrip Escorial. Nah, jadi memang ketika direvisi ini bukan sekedar membuat salinan seperti Santa Teresa tidak sekedar menyalin dari yang buku yang pertama yang ditulis, tapi juga memperluas bagian-bagian tertentu dan bahkan lebih formal. Jadi yang versi pertama itu memang dimaksudkan semacam ya tulisan khusus untuk para suster. Tapi ketika dia mendapat banyak masukan dari bab pengakuannya dan dia juga melihat bahwa ini akan berguna juga untuk kalangan umum, maka dia mengubah termasuk gaya bahasanya, juga bagian-bagian tertentu yang diperluas. Jadi redaksi kedua ini bukan sekedar penulisan ulang redaksi pertama, tapi justru satu perluasan dan mungkin penambahan tema-tema tertentu. Nah, maka redaksi Valladolid inilah yang menjadi redaksi definitif yang juga Santa Teresa rupanya dia inginkan ini yang harus dibaca oleh orang-orang. Karena redaksi Valladolid ini yang Santa Teresa kirim ke beberapa orang terdekatnya, termasuk anak rohaninya. Dan bahkan yang dia kirim ke biara eh, di Salamanca itu, dan yang kemudian nanti naskah ini yang digunakan oleh editor paling pertama Santa Teresa ketika buku ini mulai dicetak massal, itu Father Fray de Leon itu, Fray Juan de Leon. Maka dia yang menjadi editor pertama untuk karya-karya Santa Teresa dan kelihatan bahwa Santa Teresa pun menginginkan versi yang kedua inilah yang boleh dipublikasikan, boleh dibaca oleh kalangan yang lebih luas.
Jadi ini dua seri, dua edisinya. Kemudian kita melihat apa saja gambaran umum isi dari buku Jalan Kesempurnaan ini. Ini yang akan menjadi bantu untuk kita, memberi kita semacam peta untuk perjalanan nanti sehingga tidak tersesatnya terlalu jauh dari isi bukunya. Nah, oke. Yang pertama ya pembabakan Teresa menggelukiskan tentang tujuan dia mendirikan komunitas Karmel OCD itu atau yang juga kemudian dikenal sebagai Karmel Teresa. Itu dimuat di bab pertama sampai bab ketiga itu. Lalu bab 4 sampai bab 15 Teresa bicara secara khusus tentang dasar-dasar doa atau landasan utama dalam doa itu. Itu kebajikannya, cinta terhadap sesama, kelepasan atau detachment dan kerendahan hati. Jadi Teresa mengulas tentang pokok-pokok doa ini dalam bab-bab ini 4 sampai 15. Kemudian Teresa juga bicara tentang banyaknya jalan dalam komunitas kontemplatif di bab 16 sampai 18. Jadi keberagaman jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai satu pengalaman kontemplatif. Teresa gambarkan di sana. Lalu juga penggambaran secara umum tentang doa. Santa Teresa muat di bab 19 sampai 23. Lalu selanjutnya dalam cakupan yang lebih luas antara mulai dari bab 27 sampai bab 42 itu Teresa mulai bicara tentang doa Bapa Kami. Satu komentar yang Santa Teresa tulis dengan perincian ini. Bab 26 sampai 27 Teresa bicara tentang Kristus sebagai guru dan pembimbing dalam doa. Lalu pokok tentang doa rekoleksi bab 28 sampai 29 tentang doa ketenangan. Nah, ini istilah-istilah yang Teresa juga sudah singgung di buku hidup. Itulah mengapa jalan kesempurnaan ini sebetulnya poin-poin tertentu Teresa memberi lagi penekanan untuk apa yang sudah dia tulis di buku hidup. Ya, penyerahan diri pada kehendak Tuhan, ini poin yang Teresa tulis ulas di bab 32. Lalu bab 33 sampai 35 tentang Ekaristi, tentang pengampunan dan kelepasan dari penghormatan dan penghargaan diri itu. Santa Teresa bicara di bab 36 sampai 37. Lalu pembebasan dari penipuan dan ilusi dan keinginan untuk hidup kekal ini sebagai bagian penutup dari bab 42. Jadi poin-poin kecil ini menjadi bagian-bagian atau tema yang semacam ya seperti Santa Teresa akui kadang dia itu agak melantur dalam menulis. Jadi beberapa poin yang mungkin ini tiba-tiba dia munculkan di sini. Maka inilah yang terjadi poin-poin kecil ini yang ketika Teresa memaksudkan untuk bicara tentang doa Bapa Kami, tapi di tengah-tengahnya juga muncul poin-poin itu yang juga ternyata bermanfaat. Jadi keuntungan dari eh, orang yang terinspirasi Roh Kudus itu biar melantur, tapi tetap ada hal baik yang bisa dibagikan. Nah, jadi ini gambaran umum yang bisa kita lihat ketika kita mulai membuka bab demi bab dari buku Jalan Kesempurnaan ini, dan ketika kita hendak mencicipi kemanisan-kemanisannya, kita juga baik kalau berpegangan pada gambaran yang umum ini. Oke. Nah, ini beberapa kesimpulan. Seperti dikatakan tadi, jadi jalan kesempurnaan ini tulisan Santa Teresa yang paling mudah untuk dipahami dan punya manfaat praktis yang lebih luas. Nah, ya, karena cirinya adalah ini. Cirinya itu lebih asketis, tentu saja. Artinya dalam lebih bicara tentang hal-hal konkret, nah, lebih konkret, dan hanya beberapa bab atau beberapa ayat, beberapa nomor yang Santa Teresa ungkapkan dengan pasti hal-hal yang berkaitan pengalaman mistis. Jadi ciri ini sangat membuat perbedaan yang jelas antara buku hidup dan jalan kesempurnaan. Kalau buku hidup banyak aspek mistiknya, sementara kurang menekankan bagian asketis. Sebaliknya jalan kesempurnaan ini sangat karena sangat praktis. Jadi unsur asketismenya itu kuat di sini. Asketis artinya bantu-bantu praktis untuk kita mempraktikkan kehidupan rohani itu. Ya. Santa Teresa mengambil banyak gagasan juga yang telah tertanam dalam buku hidup dan memperlakukannya dengan cara praktis dan familiar. Jadi inilah keunggulan Santa Teresa. Jadi dia mengulangi bagian-bagian yang menurutnya penting yang ada di buku hidup,
untuk diberi landasan yang lebih praktis dan familiar dalam penyampaiannya. Nah, dalam penyampaian. Jadi ini yang menjadi ciri juga dari buku hidup, dan buku Jalan Kesempurnaan ini. Dan Santa Teresa ini juga penting bahwa ini yang membuatnya agak berbeda dengan ciri dalam buku hidup. Santa Teresa tidak lagi tertuju pada dirinya sendiri atau tidak lagi banyak bicara tentang pengalaman-pengalamannya, tetapi dia berpusat atau fokus pada apa yang paling dibutuhkan oleh para putri-putrinya, para Rubia Karmel tak berkasus. Jadi semacam eh, nada atau cara Teresa berekspresi di bagian ini berbeda. Dia menempatkan diri sebagai ibu, sebagai saudari, sebagai kakak dari para Rubia UCD yang kemudian mereka hidup berkomunitas dan komunitas lebih kecil itu. Berbeda dengan ketika dia menulis buku hidup, ya banyak memang menilai apa yang menjadi fenomena mistik dalam hidupnya, dalam pengalamannya. Nah, jadi ini mengapa dikatakan pandangan Teresa dalam Jalan Kesempurnaan ini tidak lagi banyak tertuju pada dirinya, tapi pada apa yang menjadi kebutuhan yang dia bisa bagikan untuk mendukung dan membantu kerohanian para saudarinya yang lain. Nah, ini. Jadi ada rincian-rincian karena alasan tadi, ada rincian yang mungkin tampaknya nanti agak remeh bagi kita. Tapi mungkin tidak demikian bagi para Rubia Karmel yang memang kepada mereka lah hal ini ditujukan. Nah, jadi ada perincian-perincian yang sangat detail yang Santa Teresa harus sampaikan. Bukan tanpa alasan karena tadi memang awalnya buku ini dimaksudkan untuk para suster itu. Nah, jadi kalau mungkin kita merasa dalam poin tertentu, kayaknya ini kurang relevan untuk saya. Tapi kita masih tetap bisa melihat kok pesan-pesan yang bisa kita juga tarik. Dan Teresa dengan terampil memadukan ajarannya ini dengan prinsip-prinsip kehidupan beriman yang paling mendasar. Nah, jadi ajaran Santa Teresa ini meskipun bicara secara khusus tentang hidup bakti, tapi dia juga menggarisbawahi prinsip-prinsip utama dalam hidup beriman. Yang bisa tentang doa kan bukan hanya hak eksklusif biarawan-biarawati, tapi untuk semua yang mencintai Tuhan. Setiap orang beriman mesti mempraktikkan itu. Dan Teresa memberi gambaran nah, tadi tentang landasan dalam doa itu. Santa Teresa bicara agak luas di bab-bab awal. Nah, dan yang paling penting juga adalah bahwa Santa Teresa ini membuat satu tulisan yang jelas jika dibandingkan dengan risalah klasik yang sudah ada pada masa yang secara khusus bicara tentang teologi mistik dan yang kadang sulit dipahami. Ya, Santa Teresa melalui buku Jalan Kesempurnaan ini berusaha untuk membuat satu penggambaran yang jauh lebih praktis, yang lebih jelas dibandingkan dengan buku-buku rohani yang sudah beredar pada masa itu. Karena Teresa pun membaca buku-buku lain sampai dia juga menghasilkan karyanya. Tapi seperti halnya Santa Teresa juga akui di bagian tertentu itu dia katakan memang lebih banyak saya itu membaca buku hidup. Buku hidup yang dimaksud adalah Kristus sendiri yang mengajarkan kepada dia. Dia bilang dia punya keterbatasan untuk akses buku-buku juga atau tidak punya cukup pengetahuan. Tapi dia bilang dia berguru langsung pada sang guru hidup. Itulah yang akhirnya dia tulis, itulah yang akhirnya dia bagikan, yang menjadi warisan yang akhirnya gereja rekomendasikan untuk kita juga mendalami. Baik, ini beberapa poin sebagai rangkuman akhir dari pengantar ini. Tapi ini baik, satu hal yang Santa Teresa tulis dalam salah satu babnya. Jalan Kesempurnaan bab 16 nomor 2. Santa Teresa katakan ini. Tidak ada ratu yang bisa membuat sang raja menyerah seperti kerendahan hati. Jadi kerendahan hati Teresa gambarkan ibarat ratu. Kerendahan hati itu menarik sang raja dari surga ke rahim sang perawan. Dan dengan itu, dengan sehelai rambut saja, kita pun akan menariknya ke jiwa kita. Itulah mengapa yang menjadi salah satu dasar doa yang Santa Teresa gariskan tadi adalah kerendahan hati. Karena kerendahan hati bagi Santa Teresa
itu bahkan bisa menarik sang raja itu dari surga untuk turun dan datang dalam bentuk manusia melalui rahim sang perawan. Dan juga melalui kerendahan hati itu juga kita bisa menarik Tuhan yang adalah dalam istilah Santa Teresa yang diterjemahkan dalam versi Misi Indonesia ini sebagai seri baginda ke dalam jiwa kita. Jadi kerendahan hati. Inilah yang menjadi ciri praktek-praktek yang Teresa anjurkan untuk juga kita miliki dan secara lebih detail, lebih lengkap, nanti kita akan menemukan setelah kita berinteraksi langsung dengan buku Jalan Kesempurnaan yang Santa Teresa sudah tinggalkan untuk kita. Nilai-nilainya baru akan menjadi hidup kalau kita buka dan kita resapi, kita hayati, baru apa yang menjadi warisan Santa Teresa itu memang bisa mendatangkan buah. Ini saja yang bisa saya bagikan sebagai bagian awal untuk pengantar kelas membaca buku Jalan Kesempurnaan ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Ulisa. Terima kasih sekali atas paparannya, Romo. Sangat menarik bagi kami. Untuk teman-teman yang ada di sini, mungkin ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya kepada Romo Eki. Monggo, Dokter Nungki, Dokter Cahyo, Dokter Sili, Dokter Iril. Saya boleh, Dok. Nggih, Dok. Monggo, Dok. Gini, Romo. Halo, masuk ya? Iya, masuk, jelas. Ya. Jadi, saya mulai membaca Jalan Kesempurnaan, kira-kira separuh, Romo. Tapi jujur saja ketika saya membaca itu, mungkin karena belum ditenangi Roh Kudus ya. Jadi saya kadang-kadang agak emosi gitu. Emosi karena membacanya sangat panjang, bertele-tele, terus Santa Teresa berjanji mau membahas tertentu, tetapi topik itu tidak ada. Ya. Nah, terus saya terus tak lanjutin aja. Jadi, dan saya juga membaca pernyataan dari Santa Teresa sendiri halaman 87 kalau nggak salah. Jadi ketika dia menulis, dia itu tidak ingat apa yang dia tulis. Dia tidak ingat apa yang dia tulis sehingga yang dia tulis sangat spontan dan kadang-kadang dia tidak memikirkan keterkaitan dengan sebelumnya. Jadi kalau saya bilang itu, mohon maaf ini, acak-acakan gitu. Nah, karena seperti itu, kalau jujur saja Romo, kalau ini bukan karena saya ikut grup, saya nggak akan baca. Saya menyadari bahwa ini adalah mutiara. Tulisannya tulisan mutiara, tetapi mutiara itu disebar di dalam tanah, saya harus mencari, intinya harus saya cari, saya kumpulkan, sehingga hanya ketika seseorang dengan sungguh-sungguh seperti Romo, itu akan mendapatkan intisarinya bagaimana menjadi sempurna. Saya harus membaca buku bantu dulu, wah Dokter Iril ketawa terus ini. Saya harus membaca buku bantu untuk memahami, karena saya nggak mengikuti yang hidup dan sebagainya. Apa sih untuk menemukan arti doa batin aja saya agak susah untuk mencari di mana Santa Teresa itu menjelaskan dengan jelas. Saya harus membuka, mencari buku lain, saya baru paham. Oh, doa batin itu seperti ini dari tulisan Romo Kris Surinono UCD, jadi temannya Romo Eki. Dan beliau menulis buku tentang doa batin. Itu saya baru paham, Romo. Karena membaca bukan jalan kesempurnaan. Jadi kalau mau memahami betul-betul, saya kira ini mesti dibaca berkali-kali, lalu kita mendapatkan esensinya, baru kita mulai memahami. Karena menulis itu kan berarti ada buah-buah yang kita satukan akan membentuk suatu keutuhan gitu. Nah, karena tercecer-cecer gini, pembaca harus menemukan di mana-mana poin pentingnya. Jadi sungguh-sungguh melelahkan intinya begitu.
Tapi mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa mendapatkan mutiara yang dibagikan dari teman-teman. Itu komentar saya mengenai buku ini. Saya yakin bahwa ini buku yang luar biasa, tetapi memang melelahkan untuk membacanya. Perlu betul-betul semangat, dan untung sudah diajak teman-teman untuk membaca buku ini. Nah, saya ingin menyampaikan juga, Romo, bahwa Santa Teresia itu membagi menjadi doa vokal, kayak misalnya Rosario dan sebagainya. Ada doa batin yang merupakan dialog dengan pikiran, dengan menggunakan akal budi. Nah, saya juga memahami ada doa diam, misalnya meditasi Kristiani dengan mengatakan Maranatha yang diajari oleh Bapak Gereja, Bapak Padang Gurun waktu itu. Kemudian juga ada namanya doa murni. Ini doa murni itu diartikan, saya membaca dari Romo Laurentius yang meditasi Kristiani itu, tokohnya dari Inggris atau mana. Doa murni adalah doa ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang berdoa. Jadi betul-betul kosong gitu. Nah, dari pemahaman saya, doa itu ternyata ada levelnya, Romo. Mungkin vokal itu yang paling, karena mungkin tidak berpikir, saya rosario tapi pikiran saya kemana-mana. Itu bisa terjadi. Tapi kalau doa batin saya harus memikirkan kata-kata yang pas untuk Tuhan dalam doa. Kalau doa diem mungkin nggak perlu berpikir. Nah, doa yang murni paling susah. Nah, sementara kemampuan kita juga terbatas ya, Romo ya. Mungkin kita tidak dipanggil seperti Santa Teresia yang mampu berdoa. Mungkin beliau juga bukan hanya doa batin, tapi doa kontemplasi, doa murni mungkin pada tahapan seperti itu. Pertanyaan saya, apakah doa yang bertingkat ini itu memberikan dampak atau pengaruh tertentu, baik segi dari kalau Tuhan pasti mendengarkan, tetapi dampak bagi pribadi kita, namanya kita berdoa kan, tujuan kita berdoa kan mendapatkan ketenangan batin, kedamaian, kepasrahan diri, dan sebagainya. Nah, apakah kita akan mendapatkan hal yang sama ketika tingkatan doa itu berbeda? Kalau doa murni, tentunya orangnya sangat, wah, seperti kontemplatif, mungkin kayak Yohanes Salib. Tetapi bagi saya, mau doa vokal saja sudah susah untuk menjadi rutin, apalagi doa batin. Mood aja nggak enak. Mau berdoa dengan pikiran sudah doa dengan mencinta, tapi batinnya nggak enak. Bagaimana mungkin bisa menjalin doa dengan Tuhan? Kira-kira begitu, Romo. Terima kasih. Monggo Romo Eki untuk menanggapi Romo. Apa boleh sebelumnya Dokter Iril dulu apa Shirley dulu deh? Sebelum Ya, Romo Ya, Eki monggo. memberikan Sudah tiba, Bu Dokter Sirli. Iril dulu yang dari tadi ketawa-ketawa dulu, habis itu Shirley ya. ya, soalnya begini, Shirley dulu ayo. untuk saya memang susah bacanya, oke? Tapi kayaknya justru malah saya terchallenge, apalagi dengan doa vokal itu, karena seperti yang dikatakan oleh Santa Teresia bahwa dengan doa apapun juga kita bisa membentuk hubungan dengan Tuhan itu. Yang diperlukan itu adalah we have to be present. Basically kan ya pada dasarnya kan semua yang diajarin itu seperti yang tadi Dr. Cahyo bilang. Kalau otak saya kemana-mana, ya tidak ada hasilnya. Jadi walaupun dengan doa vokal pun juga, pada waktu kita benar-benar mengucapkan dan meresapin, Tuhan punya caranya sendiri, dan tidak semua orang bisa kontemplatif, karena kan ada contohnya juga kan, ada suster yang yang hanya bisa dengan doa vokal gitu. Kebetulan ini Romo, kebetulan sebelum kita mulai saya sudah selesai bukunya, karena kenapa, yang lagi dulu tuh kayaknya kok saya nggak dapet apa-apa ya, masih mesti balik lagi gitu, mesti balik lagi ke Jogja. Jadi untuk saya malah saya terchallenge nextnya apa ya, apalagi yang saya harus kerjakan ya. Mungkin saya hanya akan mulai dengan doa vokal karena saya merasa
yang harus dibentuk itu bukan apa, adalah habit untuk mulai doa sehari-hari itu. Kan Santa Teresa bilang kan kita hanya bisa kita mencoba, yaitu salah satunya kan dengan doa vokal itu kan ada dari kita. Kemudian ada satu lagi doa apa lagi saya nggak tahu ada tuh bahasa Indonesianya apa. Kemudian kan yang taraf selanjutnya itu kan adalah pemberian Tuhan. Mau kita berusaha bagaimanapun juga kita tidak bisa mampu sampai ke sana kalau itu tidak diberikan sama Tuhan, dan bukan jangka waktunya berapa lama kita berdoa bahwa kita akan mencapai sana. Ada orang yang nggak sampai-sampai, mungkin ya contohnya saya gitu. Udah sekarang gilirannya Romo Eki. Monggo Bu Riril, sudah siap itu. Tapi tadi saya seneng banget ngeliatin Bu Riril tuh senyum terus dengerin Dokter Cahyo. Iya. Ya, selamat datang Dokter Cahyo. Jadi memang salah satu Dokter Cahyo namanya sudah menangkap esensi yang Santa Teresa sendiri menyampaikan bahwa saya ini suka melantur-lantur. Ya, memang kayak gitulah. Karena memang Romo dokter ini Santa Teresa itu bukan kayak apa namanya kita di dunia modern ini. Saya nih mau kerja jadi penulis gitu ya. Saya mau menulis buku itu bukan kayak gitu. Jadi kan beliau ini kan apa namanya hubungannya dengan Tuhan itu kan sangat erat gitu. Jadi sebagian besar waktunya itu dipakai untuk doa dan untuk kegiatan yang lain-lain ya. Untuk waktu itu masih bangun biara, apalah segala macam, lalu menerima konsulan dari semua pangeran dan raja dan meminta nasihatnya yang pada pokoknya si Santa Teresa ini sebetulnya adalah suatu kingmaker gitulah. Jadi politik apa kingmaker lah di zaman itu. Jadi banyak tamu eksekutifnya gitu. Selain itu, jadi menulis buku ini bukan sesuatu yang apa ya, dibilang cuman duduk untuk menulis buku begitu. Jadi dia ini menyempatkan waktu. Hitungannya juga termasuk kalau boleh dibilang itu menyempatkan dari waktunya yang berharga untuk yang lain-lain gitu. Nah, jadi mungkin itu ditulis tidak secara apa ya sangat terstruktur begitu. Tapi asal apa yang ada kan itu juga bukan dari beliau sendiri kan, dari inspirasi Roh Kudus gitu. Jadi apa yang terinspirasikan itu kayak langsung dituliskan kayak gitulah. Jadi oleh karena itu ya memang dirinya Trisha sendiri sudah menyebutkan dulu di buku dan kami juga mengalami oh ini dia lagi ngantor nih. Ya di buku ini juga kayak gitu. Oh dia lagi ngelantur. Cuman memang kita melihatnya itu secara global ya dari apa-apa. Kemudian yang kedua, eh, eh, makanya tadi kami ketawa-ketawa karena ini benar-benar si Dr. Cahaya itu sudah menangkap esensi bahwa yang seperti saya sampaikan sendiri dari gaya penulisannya dia, saya ini memang suka ngelantur-lantur gitu. Itu kan juga di antara dia mengalami itu ya apa namanya peristiwa-peristiwa mistik. Tahu-tahu dia eh, apa lagi apa ekstasi gitu lama, ekstase gitu lama. Di antara itu juga gitu. Jadi benar-benar bukan apa namanya merencanakan untuk menulis buku itu kan dia di yang buku pertama juga diminta dibuat oleh Bapak Rohaninya. Yang ini juga diminta supaya jadi apa namanya tip and tricks buat para suster-susternya yang baru itu gimana mereka menjalani hidup gitu supaya lebih sempurna. Nah, kalau yang keduanya eh, memang kami kemarin kan sudah menyelesaikan buku hidup itu Dokter Cahyo. Ada baiknya kalau dokter mungkin kalau baca sendiri susah lihat itu video yang YouTube-nya yang sudah diedit sama Romo Eki itu di situ ada. Nah, di situ ada tentang misalnya 4 tahap dalam doa segala macam itu yang sudah dituliskan di situ. Jadi nanti dokter tidak akan bingung karena yang kemarin itu oh knowledge-nya itu sudah ada disebutkan di situ. Gitu. Nanti itu mungkin lebih mudah kan. Begitu, dokter. Ya, monggo Roma Tapi Eki Bu. saya Menanggapi. suka dengan pengandaian atau analogi dari
Pak Cahyo tadi, bahwa mungkin ini ibarat mutiara tersebar di dalam banyak di dalam tanah dan memang butuh usaha kita untuk menggalinya. Hmm. Memang dua hal ya perlu kita tadi memang di bagian pengantar itu tentang mengapa jalan kesempurnaan ditulis ini selalu ada kisah menarik ya, bahwa pertama itu Santa Teresa bahkan eh, dia diminta dan bahkan dia komit untuk menulis ini bahkan di jam-jam yang di luar jadwal komunitas yang atau di luar jadwal yang padat yang Santa Teresa sedang kerjakan. Jadi kebanyakan waktu yang Teresa pakai untuk menulis ini jam-jam malam. Mungkin sudah agak larut, orang lain sudah tidur, Teresa masih begadang untuk menulis ini. Bahkan juga dikatakan bahkan dalam perjalanan untuk mulai membangun biaranya. Santa Teresa memulai komunitas Karmel OCD itu di tahun 1562. Jadi sekitar 3-4 tahun setelah itu. Jadi dan Santa Teresa masa-masa itu masa yang sedang giat-giatnya untuk bangun juga beberapa bihara. Jadi di tengah rutinitas yang sangat padat dan Santa Teresa, jadi bahkan dia menulis sudah jeda waktu mungkin 1 atau 2 bulan baru dia lanjut lagi menulis. Jadi otomatis ide-ide tertentu pasti terputus. Nah, ini juga memberi kita konteks mungkin mengapa kok tema-tema Santa Teresa agak meloncat. Nah, dan yang kedua mungkin saya memaklumi juga bahwa waktu itu kan Teresa ada yang tulis pakai yang pena dari bulu itu. Kalau kita sekarang mungkin pakai ketik, jadi untuk redaksi kembalinya jauh lebih mudah untuk menjahit lagi ide-idenya. Karena saya mungkin membayangkan mungkin versi yang draft yang sebelum diperiksa oleh Bapak Pengakuan itu mungkin jauh lebih sulit lagi untuk kita. Mungkin bukan hanya tersembunyi di dalam tanah mutiara-mutiara itu Pak Cahyo, tapi mungkin juga di bawah batu-batu cadas yang butuh usaha lebih lagi untuk bongkar batu itu. Nah, pada intinya bahwa memang cukup punya banyak alasan mengapa gaya penulis Teresa seperti itu. Pertama dia menulis di tengah kesibukannya dan juga dia menulis kadang ada jeda yang cukup panjang setelah itu dia melanjutkan lagi. Dan yang ketiga, tentu saja seperti tadi akan dia menulis awalnya hanya untuk supaya ada rekaman tertulis dari apa yang dia biasa jadikan konferensi itu khotbah-khotbah bagi para susternya dalam sharing-sharing mereka. Jadi ini beberapa hal yang mungkin menjawab, oh mengapa Santa Teresa temanya itu memang butuh ini. Nah, kami pun membaca ini beberapa kali itu baru bisa memetakan secara umum poin-poin Santa Teresa di bab-bab ini. Tanpa begitu mungkin kita akan ya tersesat di dalam labirin yang sangat ini yang luas. Tapi meskipun demikian, kesan yang umum bahwa ya buku Jalan Kesempurnaan ini masih mending lah, jauh lebih mudah untuk kita cernanya ketimbang itu. Nah, dan baik juga tadi seperti anjuran Bu Riril untuk memang keuntungan teman-teman lain adalah sudah melihat buku hidupnya. Nah, karena bangunan gagasan tertentu dari Santa Teresa yang diulang lagi di Jalan Kesempurnaan ini sudah ada di buku hidup. Nah, termasuk kalau di buku hidup tentang tingkatan doa itu Teresa bahkan menganalogikan dengan perbandingan atau alegori timba itu. Nah, untuk ada orang yang harus dengan jeripaya dengan ember timba air dari dalam sumur itu menggambarkan mungkin orang yang seperti berdoa vokal itu. Lalu ada yang lebih maju dia menggunakan tidak lagi ember timba langsung tapi pakai kincir ya, pakai kincir sehingga tenaganya sudah makin sedikit yang digunakan. Nah, kemudian tingkat yang ketiga itu naik lagi menjadi bukan lagi timba langsung tapi sudah pakai selang. Mungkin kalau kita sekarang pakai pompa, pakai sanyo dan sebagainya. Jadi kita punya usaha tetap ada tapi makin kecil. Dan penggambaran tentang doa kontemplasi menurut Santa Teresa adalah ibarat hujan. Hujan yang turun membasah bumi itu sama sekali tidak butuh usaha kita. Airnya yang dapat, kita diguyuri hujan dan sebagainya. Jadi ini adalah tahap-tahap bahwa selalu dibutuhkan memang usaha kita juga pada awalnya. Tetapi pada akhirnya rahmat yang selalu menjadi inisiator. Rahmat yang lebih dulu datang. Jadi, ini yang menjadi penggambaran yang baik di awal-awal buku hidup itu. Dan kemudian nanti beberapa tema tentang doa ini memang Teresa ulang kembali di
buku Jalan Kesempurnaan. Nah, ini mungkin bagian kedua yang tadi menjadi pertanyaan yang baik sekali daripada Pak Cahyo. Apakah dari tingkat-tingkat yang berbeda ini tetap ada dampak yang sama atau buah yang sama yang kita peroleh dari doa? Nah, jadi sebetulnya kalau kita melihat klasifikasi ini, justru Santa Teresa juga sudah menggambarkan bahwa dari tingkatan-tingkatan doa yang diraih itu adalah juga dampak yang didapat oleh jiwa yang berdoa itu. Nah, jadi kemajuan dia dalam tahapan-tahapan itulah yang menjadi rahmat yang dia terima dari doa-doanya. Nah, jadi kalau orang yang masih mungkin awalnya berkutat hanya dengan doa vokal dan sebagainya, semakin doa vokal itu dia doakan dengan penuh kesadaran, karena Santa Teresa 3 syarat dalam doa. Pertama, tahu siapa kita yang berdoa, sadar diri. Kedua, tahu apa yang kita katakan, arti kita sadari kata-kata kita yang berdoa, dan tahu kepada siapa doa itu disampaikan. Dalam hal ini kita juga mengenal siapa Allah yang kita doa. Jadi doa vokal bagi Santa Teresa bisa diangkat pada level yang namanya doa batin. Sejauh itu tadi. Bahkan mengapa Santa Teresa bicara agak luas tentang doa Bapa Kami di buku Jalan Kesempurnaan. Sebetulnya ini secara tidak langsung beliau mau mengkampanyekan bahwa doa vokal itu bukan doa yang paling remeh justru. Tapi itu adalah bantuan yang paling mungkin untuk semua orang lakukan. Dan ketika itu dihayati dengan sungguh-sungguh, sambil disertai kesadaran dan kata-kata yang kita ucapkan, maka itu akan bisa juga membawa kita pada tingkat doa batin tadi. Itu yang Santa Teresa nanti akan bicarakan di bab-bab akhir, mulai bab 27 sampai bab 42 itu. Nah, jadi kalau ditanya apakah efeknya sama dari setiap tingkatan doa, mungkin saya justru melihat bahwa justru rahmat atau buah dari doa itu nampak dari tingkatan mana orang itu sudah maju. Nah, mungkin. Jadi Santa Teresa mengakui kalau di buku hidup kemarin 18 sampai 20 tahun itu dia dibiara baru dia bisa berdoa. Dia bergumul dengan pencarian yang panjang, dengan usaha yang tidak singkat, tidak sedikit, untuk sampai yang kemudian kita kenal dia menjadi seorang mistik, seorang pelaku doa kontemplatif yang ah, luar biasa. Jadi mungkin kita juga mengalami fase yang sama ini. Entahlah kita ada di tingkatan yang mana, tapi hampir cukup kita pastikan bahwa kita tetap bertekun dalam doa. Itu saja. Soal klasifikasi tingkat-tingkatannya ya itu boleh dilihat dalam waktu yang khusus. Tapi pastikan seperti Santa Teresa, 3 hal yang kita lakukan dalam doa itu. Tahu siapa kita yang berdoa, tahu dan sadar apa yang kita katakan, dan tahu siapa dan kepada siapa kita berdoa. Jadi pengenalan diri, pengenalan akan kata-kata doa kita, dan pengenalan akan Allah yang menjadi tujuan dari doa kita. Mungkin begitu, Bu Lisa. Terima kasih. Monggo Dokter Cahyo kalau mau menanggapi dokter. Terima kasih loh dok sudah berkenan untuk hadir di Ya, kelas ini dok. baik, dokter. Saya ingin menyampaikan lagi ke Romo. Jadi doa yang berdasarkan tingkatan tadi, dari yang vokal, kemudian sampai doa murni kalau yang saya sebutkan. Nah, itu kan dibagi 2 tentunya. Usaha sendiri dan rahmat. Nah, kalau Ya. motivasi doa, itu kalau boleh membagi, saya ingin mengatakan bahwa seseorang didorong untuk berdoa, sekalipun pada saat itu dia tidak ingin berdoa, tetapi dia ingin belajar berdoa untuk mengasihi Allah. Jadi dorongannya adalah komitmen dengan pemaksaan diri, dengan pendisiplinan, dengan ketekunan, dia berdoa. Sekalipun doanya masih tawar, sekalipun doanya masih sering bosan, tetapi tetap berdoa dan berdoa. Itu yang pertama. Artinya doa yang digerakkan oleh dorongan, mungkin dalam tanda petik dipaksakan, dalam rangka untuk belajar mengasihi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
di dalam diri orang itu sudah ada rasa haus, ada rindu. Ya. Kalau ada rindu, berarti kan ya dia memang merindukan. Ketemu Allah, mencintai Allah itu adalah dorongan seperti orang haus. Dan ketika dia dalam doa, dalam kontemplasinya menemukan pengalaman akan kasih Allah, maka di situ dia mendapatkan kedamaian. Dan ini yang kita lihat orang-orang kudus seperti itu. Nah, dua hal dorongan itu mungkin posisi banyak orang termasuk saya itu pada yang pertama, Romo. Jadi saya boleh dikatakan motivasi saya itu karena ingin, belum belum memiliki rasa haus. Makanya ada rasa tawar, ada rasa bosan. Sekalipun bosan ya saya jalani. Tetapi sepertinya kadang-kadang ada juga godaan iman gitu. Ngapain doa seperti itu? Rasanya seperti doamu tuh mantul gitu. Karena ya mungkin saya belum separuhnya 14 tahun dari Santa Teresia untuk berdoa vokal ya. Dan saya juga tidak perlu berkecil hati karena ternyata 14 tahun bagi Santa Teresia, bagi saya belum apa-apanya beliau. Tetapi kadang-kadang hambatannya itu adalah sepertinya membuat kita itu patah semangat di jalan gitu. Tetapi pada akhirnya ya saya harus belajar menyadari bahwa mungkin Tuhan belum memberikan rahmat pada saya. Tuhan sedang menguji saya sampai entah kapan. Yang penting kamu berdoa gitu. Persoalan tidak ada rasa haus, berdoa saja gitu. Karena Tuhan memang belum memberikan rasa haus ke saya gitu. Jadi kebetulan saya kan Romo, riwayat hidup saya itu hidup di asrama. Di asrama dari kecil sudah dibiasakan bangun pagi jam 5, ke gereja setiap hari. Artinya saya mendapatkan poin disiplin. Nah, itulah yang saya pakai. Buat saya loh ya, ini sekedar share pengalaman saja bahwa saya hanya mengandalkan kedisiplinan. Bukan rasa haus dan kerinduan yang sudah dicurahkan oleh Tuhan, tidak itu. Ya saya hanya berdoa supaya tidak putus asa gitu. Ini sharing saja, Rob. Terima kasih. Terima Wow, kasih sekali, Dokter. ya. Dokter Mo Eki, monggo. Memang ini dua hal yang menarik, memang menjadi istilahnya apa yang menjadi penggerak kita untuk berdoa. Santa Teresa itu ulang-ulang bicara karena ini memang konteks dia memotivasi satu komunitas yang khusus untuk berdoa, komunitas yang lebih ketat dan sebagainya. Dia sering katakan, tujuan kamu ada di sini adalah bukan untuk hidup enak bagi Kristus, tapi untuk menderita bagi Dia. Untuk menderita bagi Dia. Jadi Santa Teresa saya akan mau katakan bahwa memang eh, kamu ada di sini nih untuk mengusahakan setiap cara yang paling bisa kamu lakukan untuk mengabdi Tuhan, mencintai Dia, untuk berdoa. Dan bentuk konkretnya itu ya era-era abad 16 itu kan praktek asketis itu kan masih sangat kuat. Masih hukum cambuk, mencambuki diri dan sebagainya. Tapa dan puasa, pantang dan mati raga itu sampai semuanya itu berubah sejak era Konsili Vatikan kedua dengan banyak pertimbangan teologisnya dan sebagainya. Tapi ini mau menggambarkan bahwa mungkin dalam bentuk lain kedisiplinan yang eh, ya mungkin dalam bahasa Bapak itu agak dipaksa untuk berdoa dalam bentuk kedisiplinan itu dan sebagainya. Itu bisa jadi adalah kerinduan yang dibiasakan. Jadi kita tidak lagi datang karena haus, seperti kritik Tuhan Yesus itu kan, kamu datang mencari saya karena kamu sudah dikenyangkan dari roti yang saya beri. Karena kamu sudah makan dan kenyang, maka kamu datang lagi. Kita kalau sudah selalu tinggal bersama dengan orang yang kita kasih, kerinduannya itu bentuknya sudah lain.
kangennya. Jadi kita rindu untuk selalu mengusahakan lebih dengan apa yang bisa kita kerjakan. Dan dalam kerohanian mungkin yang bisa kita baca dari apa yang Santa Teresa ya bagikan dari pengalamannya ini, dia juga melatih diri dalam waktu yang panjang, kedisiplinan yang tekun dan sebagainya. Jadi ini juga bagian dari usaha-usaha yang akhirnya membentuk Santa Teresa menjadi pribadi yang seperti yang kita kenal, jadi tokoh rohani yang kemudian gereja rekomendasikan untuk kita teladan.